Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Nuri Habibi, mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 201070110079. Di sini saya akan membahas tentang G20. Di video kali ini saya akan memaparkan apa itu G20, sejarah G20, presidensi G20 Indonesia, manfaat G20, dampak positif G20 bagi Indonesia, dan klasifikasi G20. Apa itu G20? G20 merupakan sebuah platform multilateral strategis yang menghubungkan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. G20 memiliki posisi yang strategis di dalam menentukan masa depan pertumbuhan ekonomi dunia. Tujuannya adalah memastikan dunia keluar dari krisis dan menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan berkesinambungan. Adapun anggota dari G20 terdiri dari negara Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Selanjutnya, G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Selanjutnya kita akan membahas sejarah G20. Sejarah berdirinya G20 tak lepas dari kelompok G7. Kelompok G7 yang telah lebih dulu dibentuk pada tahun 1975 itu dianggap gagal mencari solusi atas masalah perekonomian global. Puncaknya setelah krisis pada tahun 1998. Adapun anggota dari kelompok G7 terdiri dari 7 negara, yaitu Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Kelompok G7 kemudian merangkul negara-negara maju dan berkembang lainnya untuk membentuk G20. G20 melibatkan negara-negara menengah dan memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik dalam perundingan global. Pada tanggal 14 sampai 15 November 2008, Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengundang para pemimpin negara-negara G20 dalam KTT G20 pertama untuk melakukan koordinasi respon global terhadap dampak krisis keuangan yang saat itu tengah terjadi di Amerika Serikat. Pada kesempatan itu, para pemimpin negara G20 sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan. Untuk mempersiapkan KTT setiap tahunnya, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 bersama-sama dengan para perwakilan pemimpin negara yang dikenal sebagai Sherpa melakukan beberapa kali pertemuan dalam setahun. Selanjutnya Indonesia telah menjadi anggota G20 sejak awal terbentuknya G20 pada tahun 1999 dan tahun 2008. Selain itu, Indonesia juga merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia yang menjadi anggota G20. Selanjutnya kita akan membahas presidensi G20 Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia memegang presidensi Group of 20 atau G20, yaitu forum kerjasama 20 ekonomi utama dunia. Periode presidensi Indonesia berlangsung selama 1 tahun, sejak dimulai tanggal 1 Desember 2021 sampai di 30 November 2022. Serah terima keketuaan berlangsung pada KTT G20 di Roma, Italia pada tanggal 31 Oktober 2021 dari PM Mario Draghi atau Presidensi Italia kepada Presiden Joko Widodo. Presidensi G20 Indonesia akan dilaksanakan di Bali dengan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. Tema ini diangkat oleh negara Indonesia guna untuk menimbang dunia yang masih dalam tekanan akibat pandemi COVID-19,
memerlukan suatu upaya bersama dan inklusif dalam mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia. Presidensi G20 Indonesia ini terdiri dari beragam pertemuan, sekitar 150 pertemuan yang akan digelar di beberapa kota di Indonesia, diantaranya Jakarta, Bogor, Semarang, Solo, Batam, Medan, Yogyakarta, Bandung, Sorong, Lombok, Surabaya, Labuan Bajo, Danau Toba, Manado, dan Malang. Untuk mencapai target, Presidensi Indonesia fokus pada 3 sektor prioritas yang dinilai menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan, yaitu diantaranya 1. Penguatan arsitektur kesehatan global. Berkaca pada pandemi yang saat ini masih berlangsung, arsitektur kesehatan global akan diperkuat, tidak hanya untuk menanggulangi pandemi saat ini, namun juga untuk mempersiapkan dunia agar dapat memiliki daya tanggap dan kapasitas yang lebih baik dalam menghadapi krisis kesehatan lain ke depannya. Yang kedua yaitu transformasi digital. Transformasi digital merupakan salah satu solusi utama dalam menggerakkan perekonomian di kala pandemi dan telah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Untuk itu, Presidensi Indonesia akan berfokus kepada peningkatan kemampuan digital dan literasi digital untuk memastikan transformasi digital yang inklusif dan dinikmati seluruh negara. Yang ketiga yaitu transisi energi, guna memastikan masa depan yang berkelanjutan dan menangani perubahan iklim secara nyata. Presidensi Indonesia mendorong transisi energi menuju energi baru yang mengedepankan keamanan energi, aksesibilitas, dan keterjangkauan. Selanjutnya kita akan membahas manfaat G20. Adapun manfaat G20 diantaranya Presidensi G20 di tengah pandemi memberikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis, merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia yang juga dapat mempresentasikan negara berkembang lainnya. Momentum presidensi ini hanya terjadi 1 kali setiap generasi, kurang lebih 20 tahun sekali, dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan perekonomian Indonesia. Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. Kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global, membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia menjadi sarana memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas dampak positif G20 bagi Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, gelaran G20 akan menciptakan kontribusi sekitar 7,4 triliun pada perekonomian Indonesia, peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun. Sedangkan dari sisi pariwisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno menyebut gelaran G20 akan berkontribusi terhadap proyeksi peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 juta sampai 3,6 juta dan juga 600.000 sampai 700.000 lapangan kerja baru, ditopang kinerja bagus sektor kuliner, fashion, dan pria. Rangkaian kegiatan G20 di Indonesia akan melibatkan UMKM dan menyerap tenaga kerja sekitar 33.000 orang. Menurut Menteri Koperasi dan UMK Teten Mas Duki, Presidensi G20 juga akan mendorong investasi pada UMKM dalam negeri, mengingat saat ini 80% investor global berasal dari negara-negara G20. Momentum menunjukkan keberhasilan reformasi struktural antara lain dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan kepercayaan investor global. Selanjutnya, klasifikasi G20. Klasifikasi G20 menurut subjek, yaitu subjeknya multilateral yang terdiri dari 19 negara dan 1 Uni Eropa, dan kata pembuatannya itu bersifat penting. Untuk fungsi klasifikasi G20 ini perjanjiannya bersifat khusus. Isi yang dibahas mengenai forum
G20 itu membahas tentang kerjasama perekonomian internasional. Untuk pelaksanaan G20 itu menggunakan executory treaties, yaitu perjanjian yang dimana dilakukan tidak langsung sekaligus akan tetapi dilakukan secara terus-menerus.